Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu spesial. Kenapa? Spesialnya dari mana? Kedatangan tamu alumni SMPT Robby Rudia. Bukan cuman ganteng ya, tapi insya Allah juga soleh. Nah, istimewanya di mana? Istimewanya adalah beliau berdua adalah alumni yang sekarang alhamdulillah sudah hafiz 30 juz. Nah, yang bener loh. Nah, untuk benar atau tidaknya nanti kita ya tanya lebih lanjut. Oke, apa kabar Gusti dan Bari? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Oke. Biasanya dulu kalau di SMP ini Gusti ini menjadi bagian yang sering membacakan tasmik ya. Nah, kita hari ini juga sepertinya sudah rindu dengan suara merdu dari Gusti. Boleh sepotong ayat atau dua potong untuk sebagai pembuka diskusi kita hari ini, boleh Gusti? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Insyaallah ya. Merdunya masih seperti yang dulu ya. Tapi semakin biasa sekarang hafalannya juga semakin banyak ya. Nah, teman-teman yang tadi juga mungkin masih penasaran, benar nggak habis sekarang sudah 30 juz? Betul ya? Alhamdulillah. Tapi nantinya kita coba tes juga boleh. Mungkin dari teman-teman pengen dicoba seperti di kompetisi tahfiz ya, tes hafalannya, karena yang paling susah itu adalah mengerjakan, mempertahankan hafalannya gitu ya. Ketika hafal itu sudah dapat, namun untuk mempertahankannya supaya masih tetap melekat, nah itu yang susah. Oke, sekarang katanya kesibukannya dulu kan. Kesibukannya sekarang apa? Dari Bahri dulu. Kalau dari Bahri pribadi, kesibukan sekarang itu mengajarkan Al-Quran dari subuh sampai malam. Mengajar Al-Quran. Mengajar Al-Quran baik itu Pro 1, Pro 3 langsung ke Al-Quran. Oke, itu yang diajarkan itu seusia siapa? Kalau yang diajarkan itu seusia 20 sampai 55 tahun. 25 tahun, berarti usianya di atas Bahri ya? Di atas Bahri, bukan tua semula kan? Betul ya. Nah, kalau dari Gusti, mungkin bantu orang tua sekarang masih belum ada kesibukan. Bantu orang tua ya. Nah, kira-kira untuk menjadi seorang hafiz Quran tentunya punya motivasi tersendiri, karena proses menghafal ini tidaklah hal yang mudah. Namun kita akan mencari motivasi dari beliau berdua. Semoga memotivasi kita juga yang lain untuk terus memperbanyak hafalan kita. Lagi-lagi dari Bahri ini, Bang. Kira-kira motivasi Bahri kan dulunya dari SD-nya sekolah umum, terus kemudian masuk ke SMP ITB, mulai belajar menghafal Quran. Kemudian lanjut lagi ke tingkat yang lebih dalam hingga sekarang menjadi hafiz Quran. Tentunya Bahri punya motivasi tersendiri ya kan. Nah, kalau menurut Bahri, dari diri Bahri, motivasi Bahri apa, Bang? Kalau motivasi Bahri awal-awalnya dulu itu Ustaz melihat salah satu guru kita yang ada di SMP ITB, guru pertama sih, Sosudito. Nah, beliau itu kan mengajarkan semangat banget. Disuruh ngapal surah An-Naba 50 kali. Lu penasaran kenapa? Kan 50 kali. Ternyata supaya bisa hafiz Quran itu lebih baik, dijaga hafal Quran itu lebih baik kan. Kemudian motivasi kedua itu pengen berangkatkan umroh dari hafalan Bahri ke orang tua. Mungkin itu aja sih, karena memang
Kalau motivasi cuma 2. Iya. Artinya salah satunya adalah untuk orang tua, sembahyang. Iya. Nah, itu tadi kalau dari motivasi dari Bahri. Sekarang kita coba tanyakan ke Gusti. Kira-kira nih Gusti motivasinya untuk menghafal Quran sampai 30 juz. Karena Gusti juga dulu kan lesnya dari sekolah dasar negeri, ya, negeri umum. Tidak ada pelajaran menghafal Quran tentunya. Kemudian masuk ke SMPT, disinilah Gusti baru mulai belajar menghafal Quran, tentunya dikit demi sedikit. Nah, sampai sekarang 30 juz, kira-kira motivasi dari Gusti apa, Gus? Gusti pernah ketemu satu kalimat. Kalimat ini yang buat Gusti pengen belajar agama dan termasuk belajar Al-Quran. Bunyinya, innallaha yuridu, sesungguhnya Allah murka, alimun fid dunya wa jahilun fil akhirah, orang yang pintar ilmu dunia tapi jahil terhadap ilmu agama. Dan Gusti mulai semangat untuk belajar agama, termasuk menghafal Quran. Dan mengapa Gusti ingin menghafal Quran dulu, belum belajar ilmu agama yang luas lagi? Gusti melihat dari para as-salafus saleh, mereka mempelajari ilmu agama dimulai dengan menghafal Al-Quran. Karena mengapa Al-Quran ini menjadi rujukan mereka ketika mereka mengajarkan ilmu agama. Itu jadi motivasi buat Gusti. Nah, kemudian untuk menghafal ini tentunya kita punya rintangan tersendiri, ya. Ada mungkin jalanan terjal, batu-batu kerikil, duri di jalan, dan juga tentunya ada bahagianya. Dan sekarang kita pengen tahu suka dukanya selama menghafal Al-Quran ini dalam waktu kurang lebih mungkin 6 tahunan, ya. Nah, kalau terhitung dari SMPT itu 6 tahun. 6 tahun. Ada nggak suka dukanya ini, Bahri? Suka duka pasti ada. Ketika Bahri menghafal itu paling sulit di juz 29 surat Al-Jin. Susah banget, itu gak tahu kenapa. Itu sampai harus nangis di dalam mimpi. Itu saya malu. Badan gede pun tapi nangis. Tapi ya bagaimana lagi, kita itu ya seperti kata Ustaz tadi kan, pasti ada kerikil di tangan kan. Ya alhamdulillah kembali memperbaiki niat kan, kenapa kawan kami menghafal Quran. Alhamdulillah semua itu dipermudah. Kalau sukanya kami menghafal Quran itu ketika lagi ada acara 1 bulan sekali itu khatamah. Jadi kami itu setorannya 1 orang bisa 5 juz. Wah, itu paling nikmat saya. Dari subuh sampai zuhur setoran 5 juz di 1 juz 5. Kemudian hadiahnya ada, pasti diajak jalan-jalan, puncak Bogor. Kemana kan sama Ustaznya, ya. Sama Ustaznya. Ya paling itu aja saja. Kalau Bahri paling sukanya tasbihnya doang. Tasbih, kemudian ya kalau lagi puasa makannya ada nasi kebuli. Di pondok, ya. Di pondok itu nasi kebuli. Nah, kalau dari Gusti, apa suka dukanya dalam hafal Al-Quran? Kalau ambil dukanya dulu ya. Biasanya kalau kami itu namanya semua orang pasti dihinggapi namanya penyakit putur. Oh, itu yang buat kita malas, buat kita ini mungkin kalau itu jadi membuat ya mungkin lambat menghafal karena pikiran udah kemana-mana. Jadi kalau yang sukanya Gusti itu paling suka ketika kalau Gusti bangun. Jadi Gusti itu biasanya kalau bangun sholat tahajud gitu kan, sholat tahajud terus mulai banyak istighfar, banyak itu sih. Jadi sampai sore ntar ngapalnya mudah biasanya itu. Hati tenang, masuknya cepat amalan. Jadi ada satu kala iman ini terasa futur, ya. Futur ketika iman ini, yang namanya iman itu bisa naik, bisa turun, tergantung dengan apa yang kita kerjakan sehari-hari. Kalau kita kerjakan adalah amal, insya Allah iman kita bertambah. Tapi kalau kita kerjakan adalah perbuatan yang buruk dan malas, semakin malas beribadah, ya semakin turunlah iman kita. Jadi
Itu tadi suka dan duka menurut ya Bahri dan Gusti ya. Tadi kira-kira lebih banyak sukanya ya. Karena lebih senang ya. Karena nggak nyangka doang kan. Iya, karena menghafal Quran artinya ketika kita membaca saja per hurufnya dihitung sebagai pahala kan, apalagi dalam menghafal. Karena sekarang banyak sekali orang-orang yang menghafal Quran, bukan saja sekarang ya, dari dulu memang banyak sekali orang-orang menghafal Quran. Namun ketika Al-Quran ini sudah terinstal istilahnya di diri kita masing-masing, insya Allah sudah memberikan perilaku positif untuk orang-orang yang mengamalkannya. Nah, kira-kira punya tips apa untuk teman-teman kita semua ini? Apa tadi? Tipsnya tips untuk menghafal. Ya, tips supaya tetap semangat menghafal Al-Quran. Kalau Bahri, tipsnya supaya tetap semangat menghafal Al-Quran, banyak-banyak berdoa di sepertiga malam. Itu paling pentingnya. Sepertiga malam, kemudian setiap sebelum tidur mengoreksi diri, memperbaikinya, seperti muhasabah kan, memperbaikinya. Karena kita jadi habis Quran ini sebuah tantangan besar. Bukan berarti tantangan itu kecil, bukan, besar sekali. Godaannya juga besar. Kalau tadi ya semua doa, kemudian banyak-banyak ya minta doa juga sama orang tua, sama guru-guru kan. Karena ya doa restu orang tua kan, insya Allah terkabulkan lah doa orang tua. Apalagi dengan guru juga doakan. Ini ya, Gusti yang lebih paham. Nah, Gusti ini sepertinya dari tadi dia mungkin memikirkan juga Gustinya. Kira-kira jawabannya nggak boleh sama dengan teman Bahri. Apa nih tips dan triknya supaya tetap semangat menghafal Al-Quran? Mungkin kalau dibilang motivasi kita ambil dulu dari orang-orang sebelumnya ya. Jadi Nabi dulu ketika kan Nabi itu turun Al-Quran tuh sedikit-sedikit seperti itu kan. Jadi Allah bangunkan di waktu yang cepat, di waktu subuh gitu kan, bangun cepat untuk menghafal Al-Quran. Contohnya kan kita banyak contoh kan, Nabi SAW bangun subuh menghafalnya santai, tidak terlalu cepat. Dan banyak juga sih model-modelnya kita harus berakhlak kepada guru kita. Tapi kalau kita tidak berakhlak, hafal Quran ya percuma aja gitu. Cuma aja gimana ya, ilmunya nggak berkah kalau kami ngomong. Artinya sebelum kita berilmu, kita tanamkan dulu adab dan akhlak. Para ulama dulu ngomongnya al-ilmu al-adabu qabla al-ilm. Beradab sebelum berilmu, dan berilmu sebelum berucap tentunya. Artinya sebelum kita ngomong, ya kita punya ilmunya, dan sebelum banyak ngomong tentunya kita juga yang lebih penting salah satunya adalah kita punya adab. Karena di zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang berilmu. Kita di daerah kita sendiri juga mungkin di negara kita tidak kekurangan dengan orang-orang berilmu. Namun yang permasalahannya ketika orang berilmu, dia memiliki suatu jabatan dan dia memiliki kecerdasan untuk mengubah semuanya menjadi keburukan. Nah, itu semuanya karena kekurangan dari mempelajari adab, maka semuanya akan menjadi berbahaya. Sebenarnya adab sendiri sangat penting ya, karena itu juga diajarin oleh Rasul kita dan diajari oleh agama kita. Masih ada nggak kira-kira tips dan triknya dalam menghafal Al-Quran supaya mudah? Oke, kita coba satu ayat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Halaman kelima dari juz 1, halaman ke-6 di Al-Quran ayat 30. Baris pertama. Iya.